hanya kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam budi bagi Allah atas nikmat-nikmat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dan semua para pendengar yang beragama. Yang dirahmati Allah, pengajian kita memasuki surat Al-Muluk ayat ke-16. Kemarin sampai ayat 15, 11 sampai 15. Sekarang kita masuki ayat 16, mudah-mudahan sampai ayat 21. Surat Al-Muluk ayat 16. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis samaa'i ay yaksifa bikumal arda fa idza hiya tamur. Kata Allah, apakah kamu akan merasa aman terhadap Tuhan yang ada di langit apabila Dia menimpakan kepada kamu azab berupa gempa yang akan membenamkan kamu di bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, a'amintum man fis samaa'i ay yaksifa bikumal arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman tinggal di bumi ini terhadap Tuhan yang ada di langit itu? Apabila Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi atau menggempakan bumi sehingga kamu akan dibenamkannya ke dalam perut bumi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap Tuhan yang ada di langit? Ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apabila Tuhan yang ada di langit itu mengirimkan kepada kamu hasiba, hujan batu, ya, yang akan membinasakan kamu semua, yang akan menjadi pelajaran atau peringatan bagi kamu semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keberadaan Allah, wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bizati sudur. Allah mengetahui semua perkataan dan perbuatanmu yang kau lahirkan maupun yang kau batinkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Allah bercerita tentang kekuasaannya, tentang pemberiannya. Tapi kenyataan banyak manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan memperbanyak maksiat di hadapan Allah. Makanya dalam ayat ini Allah melanjutkan dengan kata-kata a'amintum man fis sama. Apa kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit itu? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada kamu berupa bumi ini digoncangkannya dan kamu ditenggelamkannya. Nah, kita lihat tak kala gempa terjadi, kadang-kadang bangunan hancur, bahkan ada yang tenggelam, bahkan ya, ada yang ditelan bumi, bahkan beberapa kasus yang terjadi kan, yang di Sulawesi. Begitu juga tak kala Allah Subhanahu wa taala menimpakan hujan batu yang menghancurkan semua bangunan. Nah, kalau kita lihat sejarah yang dirahmati oleh Allah tentang azab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, kaum Ad misalnya, kaum Samud, kaum Lut,
Ini kan umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka gempa gitu. Kalau kita lihat kaum Ad misalnya. Ya. Dalam Al-Qur'an kaum Samud, kaum Nabi Lut ya. Ada beberapa ayat yang saya kutip tentang kaum Nabi Lut yang ditimpa gempa oleh Allah Subhanahu wa taala dan hujan batu. Bisa kita lihat dalam surat An-Naml surat 27 ayat 57 dan 58. Fa anjaynahu wa ahlahu illa mar'atah. Kemudian kami selamatkan Lut dan keluarganya illa mar'atah, kecuali istrinya. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Ya. Mengapa istrinya? Karena istrinya berkhianat pada suaminya. Ini kan ceritanya puncaknya adalah terkala Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu, pemuda yang sangat gagah. Kan di zaman Nabi Lut kan orang homoseksual, sukanya dengan lelaki yang ganteng. Maka tatkala Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu, Nabi Lut kaget dan ketakutan gitu. Kalau diketahui oleh kaumnya bagaimana? Tentu rumahnya akan diserbu. Maka Nabi Lut cepat-cepat menutup pintu gitu, supaya jangan ketahuan oleh masyarakat. Tetapi istrinya berkhianat. Istrinya memberitahukan kepada masyarakat bahwa di rumahnya ada 3 orang tamu pemuda yang sangat ganteng-ganteng itu. Maka para pembesar kaum Nabi Lut itu datang ke rumah Nabi Lut untuk mengambil pemuda itu. Karena laporan istri Nabi Lut. Nah, ini pengkhianatan istri Nabi Lut ini. Ya. Maka tatkala mereka mendobrak pintu Nabi Lut, mereka melihat ada 3 orang pemuda yang sangat gagah. Mereka bersorak, lalu mereka ingin menghampirinya. Ya, belum sampai mereka mendekati 3 orang pemuda itu, lalu Allah Subhanahu wa taala membutakan mata mereka semua dan merusak wajah mereka. Nah, inilah awal bencana yang Allah timpakan kepada mereka. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Lut beserta keluarganya untuk meninggalkan rumah itu lewat pintu belakang. Termasuk istrinya juga ikut. Tapi Nabi Lut memerintahkan kepada keluarganya, kalian jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Nabi Lut ini karena berkhianat tadi ingin melihat apa yang terjadi gitu, dia menoleh ke belakang juga. Nah, seketika itu juga dia berubah menjadi batu. Nah, makanya Allah melanjutkan qaddarnaha minal ghabirin. Ya. Allah takdirkan istri Nabi Lut itu menoleh ke belakang karena memang dia ditadikan oleh Allah minal ghabirin, orang-orang yang tinggal yang bakal mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna alaihim matara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan matara, hujan batu. Ya, matara fasaa matarul munzarin, sehingga terjadilah kerusakan yang sangat besar. Artinya semua bangunan yang mereka banggakan itu hancur semuanya. Ya, kan mereka kan termasuk orang yang ahli dalam membangun ya. Masuk gedung-gedung aja bisa dipahatnya. Itu hancur semua. Hujan batu. Ini kita kembali kepada ayat tadi itu. Allah timpakan hujan batu. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Ya, yursula alaikum. Bagaimana kalau Allah mengirimkan kepada kamu hasibah, hujan batu? Hujan batu. Begitu juga kalau kita lihat kaum Samud. Ya, kaum Samud itu kan nabinya Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh. Jadi Nabi itu Adam, Sis, Idris, ya, kemudian Nuh. Nah, keturunan Nabi Nuh yang pertama itu adalah kaum Ad, Nabi Hud. Nah, setelah itu baru kaum Samud, Nabi Saleh. Ya, ini berada di Jazirah Arab juga. Ya, di daerah Tabuk lah. Ya, di daerah Tabuk. Ya, di daerah Tabuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa kedurhakaan kaum Samud ini. Ya, mereka ini termasuk orang yang Allah berikan karunia fisik yang kuat.
Kemudian keahlian dalam berbagai macam bidang termasuk bangunan. Jadi mereka bisa membuat bangunan melampaui umat sebelumnya. Dan termasuk mereka ahli pertanian, mereka bisa bikin irigasi, bayangkan. Sehingga negeri mereka menjadi subur, menjadi makmur gitu. Ya, menjadi kaya raya. Tapi karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan negeri mereka kekeringan. Ya, kekeringan. Kemudian Allah kirim kepada mereka Nabi Saleh. Ya, yang mengingatkan kepada mereka akan dosa-dosa mereka, sehingga Allah mengazab mereka dengan kekeringan selama 3 tahun. Lalu umatnya menantang, kalau kau betul-betul Nabi, tunjukkan kepada kami mukjizat engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya dengan mengirim unta betina yang sangat bagus badannya, yang sangat gemuk. Ya. Tapi Nabi Saleh mengatakan, beri kesempatan dia 1 hari untuk meminum air sumur yang ada. Dia habis air sumur diminumnya, saking rakusnya. Dan hari berikutnya kalian boleh memerah susunya. 1 kampung boleh memerah susunya, enggak habis-habis. Karena ini mukjizat, jadi kalian bisa menikmatinya. Ya, jadi itu berjalan cukup lama. Dan apa yang terjadi? Dasar orang kafir, ya, melanggar pantangan yang telah ditetapkan oleh Nabi Saleh. Mereka membuat makar untuk menyembelih, mengutus 9 orang pemuda, ya, untuk menjebak unta itu. Setelah unta itu terjebak, ya, dan terjatuh, lalu salah seorang di antara mereka menguruskan pedang lalu menebas lehernya dan mati gitu. Ya, dan mati. Anehnya, mereka tidak merasa bersalah. Bahkan mereka mendatangi Nabi Nuh dengan mengatakan, wahai Nuh, wahai Saleh, kalau engkau memang benar, azab Tuhanmu itu memang benar, coba timpakan kepada kami. Kami telah membunuh untamu. Tapi kata Nabi Saleh, bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Maksud Nabi Saleh itu adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat selama 3 hari itu. Ternyata hari yang kedua mereka sudah datang dengan mengatakan, wahai Saleh, mengapa tak kau segerakan saja azab itu kalau memang engkau benar. Maka hari ketiga Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, yaitu menimpakan azab kepada mereka berupa petir yang sangat dahsyat. Dengan suara petir yang menggelegar itu mereka semuanya mati. Semuanya mati. Kemudian Allah kirim juga gempa kepada mereka, sehingga semua bangunan mereka itu hancur dan mereka ditimpa oleh bangunan itu. Nah, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, termasuk juga surat yang sering kita baca. Itu surah As-Sam. Ya, surah As-Sam. Dan ayat ini pula yang dibaca oleh Nabi Allah Muhammad SAW tatkala bercerita kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, nanti anakmu, ya, akan ditebas lehernya oleh musuh Allah, orang yang paling celaka di muka bumi ini. Ya, sehingga wajah anakmu itu bergelimangan dengan darah. Nah, celakanya orang itu sama dengan celakanya umat Nabi Saleh yang menebas leher unta gitu. Nah, lalu Nabi membaca ayat ini, surah As-Sam. Ya, ada pada kalimat kazzabat samudu bitaqwaha. Ya, kazzabat samudu bitaqwaha. Kaum Samud mendustakan nabinya, itu Nabi Saleh. Bahkan bitaqwaha, mereka berbuat melampaui batas. Izim bahasa asqaha, tatkala berdiri, tatkala bangkit salah seorang di antara mereka untuk menebas leher unta itu, faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha. Berkatalah Nabi mereka itu Rasulullah yang bernama Saleh, jangan kalian ganggu dia, jangan kalian sakiti dia, jangan kalian tebas lehernya, biarkan dia
bergerak leluasa dan meminum sesuka hatinya, sebagaimana kesepakatan yang telah kita buat. Tapi apa yang terjadi? Fakazzabuhu fa'akaruha. Mereka mendustakan nabinya, fa'akaruha, bahkan mereka menebas lehernya, membunuhnya. Ya, padamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan menimpakan azab kepada mereka, fasawwaha, dan menggempakan negeri mereka sehingga mereka semuanya mati. Bangunan mereka semuanya hancur. Nah, ayat-ayat seperti ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga kaum Ad dengan Nabi Hudnya, peristiwanya hampir sama. Ya, kedurhakaan mereka. Kalau kaum Ad kan berada di Yaman, antara ibu kota Yaman, Oman, dengan dengan Hadramaut. Ya, disitulah letak kaum Ad. Nah, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, luar biasa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada umat terdahulu, Allah tidak menyisakan satu orang pun di antara mereka yang hidup. Pernah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, tatkala Nabi Saleh ini, ada seseorang kaum Nabi Saleh ini yang tidak berada di kotanya, sehingga dia tidak kena azab. Tapi dia sama dengan kaumnya, mendustakan Nabi Saleh. Dia berada di tanah haram pada saat itu. Dia berada di tanah haram. Tanah haram itu kan antara Mekah dan Madinah. Ya. Namun apa yang terjadi? Tatkala dia pulang ke negerinya, keluar dari tanah haram, Allah langsung menimpakan azab kepada mereka, sehingga dia mati. Lalu sahabat bertanya, siapa nama orang itu? Kata Nabi, nama orang itu Abu Rugal. Abu Rugal itu di antara kaum Nabi Saleh yang durhaka. Ya. Jadi tatkala ditimpakan azab, dia tidak ada tempat. Namun Allah tetap menimpakan azab yang sama kepada mereka. Ya. Mengapa Allah tidak timpakan azab? Karena dia berada di tanah haram. Jadi Allah tidak menimpakan azab di tanah haram. Keluar dari tanah haram, langsung azab itu sampai kepada dia. Nah, ini kalau umat-umat terdahulu Allah menimpakan azab kepada mereka, Allah tidak menyisakan satu orang pun yang hidup. Semuanya mati, kecuali orang-orang yang taat. Bahkan istri Nabi pun tidak disisakan oleh Allah. Kalau kita lihat zaman Nabi Nuh juga begitu kan. Bahkan anak Nabi Nuh pun tidak tersisa, itu Kan'an. Kan anak Nabi Nuh itu ada 4 kan, laki-laki semua. Yang pertama itu Kan'an, ya. Yang kedua Ham, yang ketiga Yafid, ya, yang keempat Sam. Ini kalau berbagai riwayat mengatakan Kan'an ini kan tidak punya keturunan karena dia mati muda. Tapi yang keduanya Ham ini keturunannya orang Afrika sampai perbatasan Persia gitu. Ya, sampai negeri Sam. Yang ketiga Yafid. Yafid ini Turki dan sebagian Eropa. Yang keempat Sam bin Nuh inilah sebagian Arab, kemudian Asia Tenggara sampai Indonesia gitu. Dan dari Sam bin Nuh inilah keturunan Nabi ini. Nabi yang pertama setelah Nuh ini adalah Hud. Hud, kemudian Saleh sampai Ibrahim, itu keturunan anak cucunya Sam bin Nuh gitu. Jadi semua nabi berikutnya itu dari Sam bin Nuh semuanya. Tidak ada dari yang lainnya. Itu kalau kita baca sirah Nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah azab yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit? Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan gempa dan membenamkan kamu di muka bumi. Bukan sekedar menghancurkan bangunannya, tapi membenamkan kamu di muka bumi. Ya. Itu terjadi juga pada zaman Nabi Musa, di antaranya Qarun. Allah bedamkan dia dengan semua harta bendanya. Makanya ada harta Qarun itu. Ya. Kemudian Allah berkata, apa kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Yursila alaikum hasiba. Kalau Allah mengirimkan bukan saja hujan air, tapi hujan batu juga. Ya, sehingga menghancurkan semua yang kamu miliki di muka bumi ini.
Ini pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua bahwa ini akan terulang kepada kita. Kalau kita berbuat hal yang sama dengan umat terdahulu. Ini bukan harga mati, akan terulang. Kita lihat betapa banyak bencana-bencana ini merupakan pengulangan dari bencana-bencana terdahulu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir." Kata Allah, sungguh telah mendustakan orang-orang sebelum kamu. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk nabi-nabi berikutnya, termasuk Nabi Musa sering mengingatkan kepada kaumnya, apakah tidak sampai kepada kalian kisah nabi sebelumnya dengan umat-umatnya, termasuk diingatkannya tentang dua umat ini, yaitu kaum Lut dan kaum Samud ini. Apakah tidak sampai? Jadi cerita seperti itu sudah sampai turun temurun dari mulut ke mulut kepada mereka. Ya, salah satu kelebihannya orang-orang Arab dulu kan suka bercerita. Jadi mereka itu punya cerita kepada anak cucu mereka. Ya. Dan mereka termasuk orang yang terbiasa menghafal, termasuk menghafal sesilah mereka sampai 10-20 ke atas. Ya. Jadi cerita-cerita itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Bukan legenda, bukan. Ya, bukan dongeng, bukan. Betul-betul cerita. Makanya Nabi mereka selalu mengingatkan, apakah tidak sampai kepada kalian cerita umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah, yang dibinasakan oleh Allah karena kedustaan mereka kepada nabinya. Ya, kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat berikutnya, walaqad kazzabal ladzina min qablihim. Apa ujungnya? Kaifa kana nakir. Betapa dahsyatnya kemarahan Tuhanmu. Ya. Betapa dahsyatnya kemarahan Tuhanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat pandemi ini bagaimana ini? Ya. Ya, kalau di TV kita nonton lebih banyak menyebutkan ini kepada ujian. Agak sungkan mengatakan ini teguran, apalagi azab gitu. Ya. Jadi kita jangan ragu mengatakan ini bisa jadi teguran dan bisa jadi azab. Nabi Allah aja ada yang ditegur oleh Allah dengan siksaan. Nabi Yunus misalnya. Ya, Nabi Yunus tak kala dia meninggalkan tugas dakwahnya, pada Allah belum memerintahkannya untuk keluar dari negerinya. Nabi itu kan tidak boleh meninggalkan dakwahnya sebelum dia diperintahkan oleh Allah keluar. Tapi Nabi Yunus ini sudah keluar dari negerinya sebelum Allah perintahkan dia keluar. Maka kalau kita baca sejarah Nabi Yunus, dia termasuk Nabi orang yang paling lembut hatinya, sehingga mudah sakit gitu kalau diomongin orang gitu. Bukan mental baja gitu. Tapi dia Nabi, orang yang lembut, orang yang teduh, orang yang halus gitu. Jadi kalau dikata-katai itu hancur hatinya gitu. Ya, artinya karena dia tidak kuat lagi menahan perbuatan, ucapan kaumnya, akhirnya dia tinggalkan kaumnya itu. Ya, dia menuju pantai, ya, sampai ke dermaga, dia naik kapal gitu, meninggalkan negeri itulah. Apa yang terjadi? Kapalnya pun dikandaskan oleh Allah SWT. Di tengah laut kandas, bayangkan. Belum pernah terjadi. Tatkala kapal itu kandas, badai pun tiba, sadarlah beliau bahwa ini teguran Allah. Ya, karena semuanya heran, kok kapal bisa kandas di lautan? Belum pernah terjadi. Dia sadar ini teguran Allah. Ya, maka tatkala semua apa yang ada di kapal dibuang supaya jangan kandas gitu, ternyata masih kandas juga. Akhirnya diundilah oleh kapten itu, siapa yang mau dibuang, meringankan beban kapal itu. Tapi beliau menawarkan, tidak usah diundi, saya saja yang dibuang. Karena dia sadar. Tapi kapten kapal tidak mau, nahkoda tidak mau, karena dia orang yang baik. Jadi orang baik itu dimanapun dia diakui orang baik dia. Walaupun dia baru berkenal sama orang. Ini Nabi itu dimanapun dia berada, orang tahu dia orang baik. Karena ini menunjukkan bahwa para Nabi itu bukan pendiam orangnya, penyapa orangnya. Jadi dimanapun dia berada, dia nyapa orang. Dia pertama kali memperkenalkan diri pada orang, sehingga orang di kapal itu tahu semua dengan dia, walaupun sebentar berada di kapal. Sehingga orang tahu kebaikan dia, sehingga semua orang menolak dia mau dibuang itu, tapi dia tetap menawarkan dirinya gitu. Namun tetap semua sepakat tidak gitu. Akhirnya diundilah yang lain dibuang. Ternyata tak juga kandas. Akhirnya dia mengatakan, sudah kukatakan kepada kalian,
Aku saja yang dibuang. Akhirnya dia pun dilemparkan, ditelan oleh ikan nun namanya. Ikan nun namanya. Makanya ayat surat berikutnya nun wal qalami was. Jadi ikan zunnun itu. Nah, kalau bicara masalah ikan ini ikan terbesar di dunia yang tetap akan hidup sampai hari kiamat. Ikan zunnun ini. Ikan yang sangat besar. Inilah yang menelan. Ya, walau-alam betapa besarnya ikan itu. Ya. Nah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau bukanlah dia berzikir kepada Allah di dalam ikan itu, kata Al-Quran, dia akan berada dalam ikan itu selama-lamanya. Tapi karena dia mengakui kesalahannya, ya, karena dia mohon ampun kepada Allah, baru Allah keluarkan dia dari perut ikan itu. Nah, kita semua hafal kan doanya? Ya. Nah, ini teguran Allah. Jadi Nabi saya ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Nah, dalam bahasa Al-Quran disebutkan itu. Di antaranya wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Bisa juga berupa azab yang Allah berikan. Tapi azabnya tidak membinasakan keseluruhan, tapi sebagian. Kayak kita inilah. Kami timpakan kepada mereka azab yang kecil di dunia sebelum datang azab yang besar yang menghancurkan semuanya. Jadi jangan takut kita mengatakan bahwa pandemi ini bisa berupa ujian, bisa berupa teguran, bisa juga berupa azab dari Allah. Tergantung cara kita memandangnya, tergantung bagaimana keadaan kita. Kalau kita taat kepada Allah, boleh jadi ini ujian. Tapi kalau kita memang kurang taat, ini teguran, mengingatkan kepada kita bahwa kita lalai. Kita kalau kita banyak mendustakan ayat Allah, maka ini bisa jadi azab. Azab itu tidak mesti semuanya mati. Ya, tidak semuanya mati. Dahulu iya, umat terdahulu iya. Tidak Allah sisakan satu orang pun, tidak Allah sisakan satu bangunan pun yang berdiri di muka bumi ini. Termasuk juga Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh kan tidak ada bangunan yang berdiri. Hancur semuanya. Termasuk juga Ka'bah hancur. Ka'bah yang dibangun oleh malaikat Jibril bersama Adam juga hancur. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak membangun Ka'bah bersama Ismail, tapi mendirikan bangunan Ka'bah. Fondasinya sudah ada. Mendirikan bangunan Ka'bah. Karena bangun Ka'bah itu hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam dalam riwayat yang lain mengatakan dia menggali 2 kuburan orang tuanya, itu kakek neneknya. Siapa itu? Adam dan Hawa. Jadi dia membuat peti yang panjang dan besar, maka dimasukkannya Adam dan Hawa ke dalam peti itu dan dinaikkan ke atas kapal. Nah, ini menunjukkan bahwa jasadnya para nabi itu tidak hancur. Pada jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu kan 1000 tahun lebih. Maka diyakini semua para nabi itu sampai hari ini jasadnya masih utuh, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maksud begitu juga para sahabat-sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Ya, seperti syuhada Uhud itu. Kan sekian ratus tahun kemudian kan terjadi banjir besar itu, yang menyebabkan makam syuhada Uhud itu kan terbongkar, sehingga beberapa mayatnya itu timbul, dan itu masih utuh semua mayat itu. Padahal waktunya sudah sangat lama, tidak ada satupun yang rusak mayat itu. Padahal itu para sahabat, masih jelas wajah-wajah mereka tuh. Ini janji Allah. Jadi Allah mengharamkan kepada bumi untuk merusak jasad-jasad mereka, apalagi para nabi Allah. Maka kemudian dikuburkan kembali oleh Nabi Nuh, kakek neneknya itu, di Palestina. Nah, panjangnya itu antara Baitul Muqaddis sampai ke Masjid Ibrahim. Panjangnya jenazah Nabi Adam itu. Ada yang mengatakan panjangnya 20 meteran. Ya, 20 meter. Ada yang mengatakan lebih. Tinggi Nabi Adam itu 20 meter. Selebih. Ya. Ya, kata Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, tidak ada orang yang paling gagah melebihi Nabi Adam. Karena dia manusia yang paling ganteng yang pernah saya ketemui. Jadi Nabi Muhammad kan diizinkan oleh Allah SWT waktu Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam. Dialah manusia yang paling ganteng yang pernah aku temui.
Adapun manusia berikutnya adalah mengambil bagian dari kegantengannya. Termasuk juga Nabi Yusuf tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan Nabi Adam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ini cerita Nabi terdahulu. Nah. Ayat berikutnya, awalam yarau ila tari fawqahum safati wa yakbid ma yumsikuhunna illa rahmanu innahu bikulli syai'in basir. Awalam yara, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak melihat ila tayr, kepada burung, fawqahum safati wa yakbid, yang terbang di atas kepala kamu. Apakah kamu tidak memperhatikan burung yang terbang di atas kepala kamu? Apakah burung itu terbang selamanya mengepakkan sayapnya? Tidak, kata Allah. Burung itu kadangkala dia membentangkan sayapnya, tapi kadangkala wayakbid, dia mengatupkan sayapnya. Burung itu, kata Allah dalam Al-Quran, ma yumsikuhunna illa rahman. Adakah selain dari Tuhanmu yang menahan mereka tidak jatuh tak kala dia mengatupkan sayapnya? Siapa yang menahan dia? Jadi burung itu kalau terbang tidak selamanya begini, kadang dia tutupkan. Tapi siapa yang menahan dia tak kala dia menutupkan itu? Dia tidak jatuh, tetap melayang. Ma yumsikuhunna, siapa yang menahan dia kalau bukan Tuhanmu yang Maha Pengasih? Ini Allah mengajak kita berpikir. Jadi apapun kelebihan yang kamu miliki itu pemberian Tuhan, bukan milik kamu. Kapan saja bisa Allah ambil. Jadi tidak usahlah berbangga-bangga dengan kelebihan yang Allah berikan, kehebatan yang Allah berikan. Sama dengan burung, dia bisa terbang itu tidak jatuh, nggak usah bangga burung. Bukan karena dia punya sayap yang lebar dia bisa terbang, tapi Allah yang menahan dia sehingga dia bisa terbang. Karena itu karunia yang Allah berikan kepada dia. Termasuk setiap kita juga diberi karunia oleh Allah. Jadi kelebihan-kelebihan itu bukan untuk dibanggakan. Bisa jadi Allah cabut hingga kamu tak berdaya. Ya, kamu tidak berdaya. Termasuk juga Allah bercerita tentang umat terdahulu, bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad, kaum Samud. Bayangkan di zaman seperti itu dia punya teknologi irigasi. Di zaman itu punya kemampuan membuat irigasi, membuat bangunan-bangunan, bisa memahat gunung-gunung sehingga dia hidup sangat makmur gitu. Teknologi siapa yang memberikan? Siapa yang mengilhamkan? Kalau bukan Allah. Maka dengan mudah pula Allah ambil kembali, yaitu menghancurkan mereka. Ya, jadi Allah mematikan mereka kan dengan satu teriakan saja kan, dengan gelagar petir semua mati, dan main-main itu bergelimpangan di jalan dan di pasar, masuk juga di dalam rumah. Kemudian baru Allah hasibat, Allah timpakan gunung hujan batu dan hancurlah mereka bersama bangunan-bangunan mereka itu. Karena begitu cara Allah mengambil. Jadi kalau Allah mengambil itu luar biasa dahsyatnya. Nah, Allah mengingatkan ini kepada kita semua, termasuk juga menghadapi pandemi ini. Ya, jangan sombong. Kata Allah, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya segala sesuatu Allah Maha melihat. Allah melihat apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita ini, apa yang kita perbuat, Allah Maha melihat. Jangan menganggap Allah buta. Allah tidak melihat apa yang kita kerjakan. Termasuk bagaimana sikap kita menghadapi pandemi ini. Jujur nak kita menghadapi pandemi ini? Benar nak hasil rapid test? Benar gak hasil swab itu begitu? Ya, benar nak penanganan yang kita tangani itu? Ini perlu jujur lah. Ya, benar nak bantuan-bantuan yang kamu berikan itu, yang katanya sampai 700 triliun itu? Ya. Benar tidak Jokowi marah-marah dengan para menterinya itu? Kok uang sudah dikucurkan 7 triliun, kok masih belum terserap juga lagi gitu? Padahal membangkit uang itu gampang kan? Ya, benar tidak? Ini perlu juga ini. Karena Allah kan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi bisa jadi kalau Allah mengirimkan bala itu, Allah ingin menguji juga bagaimana sikap masyarakat terhadap bala itu, dan bagaimana sikap para pemimpinnya terhadap bala itu. Apakah dia sungguh-sungguh menangani bala itu dalam rangka menyelamatkan umatnya, atau dia mengambil kesempatan di balik bencana itu? Kan tidak jarang ada orang juga menari di atas kesusahan orang kan? Ya, menangguh di air yang keruh kata orang kan? Ya, ada juga begitu. Di tengah bencana justru karena anggaran bencana itu besar. Iya. Ya, 100% yang dikasihkan 40%, 60% hilang gitu. Padahal itu kan bantuan sosial.
Nah ini kan jadi masalah juga. Termasuk juga beras dan mie yang kita terima itu. Kalau diaudit kira bagaimana itu? Tapi katanya kan tidak boleh diaudit ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin kajian subuh kita mengingatkan kepada kita betapa besar nikmat dan anugerah Allah kepada kita. Kalau kita mendustakannya, maka Allah akan mencabutnya. Kalau sekedar Allah cabut, mendingan. Tapi kalau Allah kirim bencana, ya sehingga kita semua kekayaan kita hancur di atas bumi, atau Allah tenggelamkan kita. Kan ada dua kan? Ada Allah hancurkan semua bangunan dan kita mati, tapi kita masih berada di atas bumi. Tapi ada yang Allah tenggelamkan dalam perut bumi kita Allah. Ya, nah ini yang kita khawatirkan gitu. Sementara kita kan tidak bisa berdaya apa-apa. Kalau kita nonton TV sekarang ini bagaimana banjir besar yang ada di Cina, yang di Jepang sampai di Taiwan, luar biasa. Kehancuran luar biasa. Begitu juga kebakaran hutan di Amerika sekarang luar biasa dasarnya. Tidak tertangani. Ya, puluhan ribu orang-orang yang mengungsi. Ini kan luar biasa, termasuk di negeri kita juga. Tidak berdaya semua teknologi terhadap itu semuanya. Nah, pandemi belum selesai, ada virus baru lagi, Ebola, virus babi. Ini Ebola udah berkembang pula di Afrika, virus babi berkembang pula di Cina nih. Virus babi ya, iya. Padahal ini yang satu ini belum selesai. Nah, kira-kira semua itu apakah kebetulan saja? Tentu tidak. Allah kan berulang-ulang dalam Al-Quran mengatakan kami kirimkan kepada mereka itu semua. Tujuannya apa? Bisa jadi Allah berikan ujian, bisa jadi teguran, bisa jadi azab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian subuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Cerita tentang Nabi Lut tadi, pernah baca katanya Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena sebelum malaikat datang ke Nabi Lut itu ke Nabi Ibrahim dulu. Iya. Ya, Nabi Lut itu adalah keponakan kandung dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dengan bapak Nabi Lut itu dua beradik. Dan yang membawa Nabi Lut itu hijrah ke Palestina itu yang Nabi Ibrahim. Dia kan sama-sama di Hiram tuh. Kan itu kan anak paman Nabi Ibrahim. Ya, anak kakak saudara Nabi Ibrahim. Hijrahlah bersama Nabi Ibrahim ke Palestina. Di Palestina, Nabi Ibrahim mengutus dia untuk ke negeri Sodom namanya. Ya, Nabi Ibrahim yang mengirimnya ke sana itu Nabi Ibrahim. Ya, dia ponakan Nabi Ibrahim. Betul. Ya, ponakan Nabi Ibrahim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Pak kita mengatakan atau memandang bahwa itu asal bohong. Kadang-kadang kalau kita asal bohong, salah juga. Dari mana kita mengatakan bahwa itu asal bohong? Ini maksud saya Pak, untuk menambah keyakinan, bagaimana cara pandang kita bahwa itu adalah asal dalam bohong. Ya, jadi begini. Jadi kita tidak bisa menghakiminya, tapi kita bisa merasakannya. Kita tidak berani menghakimi ini azab Allah atau bukan. Tapi kita bisa merasakan kalau itu menimpa orang kafir, azab namanya. Ayatnya jelas, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami rasakan kepada mereka azab yang kecil. Maksudnya azab di dunia itu azab kecil. Azab yang besar itu di akhirat. Itu azab. Nah, itu menimpa orang yang kafir, yang berketetapan dalam kekafirannya. Nah, makanya pada umat-umat ini Allah menyebutkan itu azab. Pada Nabi Lut, pada umat Nabi kaum Ad, itu Allah menyebutnya azab dalam Al-Quran. Allah mengazab mereka. Sini kan juga disebutkannya azab juga. Kami timpakan azab kepada mereka. Nah, yang kedua teguran. Saya contohkan Nabi Yunus tadi. Itu teguran Allah. Allah menegur dia. Belum waktunya pulang, dia sudah pulang. Allah menegur dia sehingga dia sadar, oh iya, makanya dia bertaubat kepada Allah. Nah, bisa juga ujian, dia sudah baik, dia sudah soleh, tapi tertimpa juga musibah itu bisa jadi ujian. Itu kepada Nabi Allah Ibrahim, wa idza btala Ibrahima bikalimatin fa atammahunna. Allah menyebut itu ujian. Wa idza btala, ibtila itu artinya ujian dalam bahasa Arab. Kami uji, ibtila, kami beri ujian kepada Ibrahim dengan beberapa ujian. Tapi Nabi Ibrahim fa'atamu, sabarnya luar biasa. Fa'atamuhuna itu sabar,
tingkat sabar yang paling tinggi itu disebut dengan tammah. Fa'atammahunna, sempurna kesabaran Ibrahim menghadapi ujian itu. Nah ini kan jelas, ini Al-Quran yang bilang. Al-Quran. Nabi Muhammad kan juga diuji juga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzi khala min qablihim. Itu kepada Nabi Muhammad. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Itu tak kala Nabi dilempar dengan batu dan berdarah bersama sahabatnya Zaid. Iya. Jadi ini ujian. Apakah ujian itu ada yang mati? Ada. Ya, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya diuji oleh Allah mati, dibunuh. Bahkan Nabi Zakaria konon kabarnya juga, tapi kan Nabi Zakaria kan tidak jelas mati atau tidaknya. Iya. Tapi sebagian riwayat dia mengatakan mati terbunuh juga Zakaria dan Yahya itu. Nah, ini kan ujian sampai mati bahkan. Begitu juga umat-umat. Ya, kalau kita baca dalam Al-Qur'an kan bagaimana umat-umat. Ya, wal adiyati dabha itu, iya. 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 Saya lihat Iya. di rumah saya sendiri. Iya. Iya. Kadang misalnya di antara keluarga itu sulit untuk berkembang. Iya. Karena orang bilang itu tenaga, kakak, kayak gitu. Tapi dari mana kita sampai meletus kata-kata ini bahwa dia itu kakak, ada tenaga. Makanya kepada orang-orang yang masih muslim condong disebut bukan azab tapi teguran. Kalau dia masih muslim, masih mengakui Allah, itu lebih kepada sifatnya teguran. Tapi kalau dia muslim yang ahli ibadah, itu namanya ujian. Kan muslim itu ada dua. Ada muslim yang ahli ibadah, ada muslim yang bermaksiat. Dalam Al-Quran disebutkan dengan zolimuna li nafsih. Muslim itu dibagi menjadi tiga. Satu, zolimuna li nafsih. Yang kedua, muktasidun. Yang ketiga, sabiquna bil khairat. Zolimuna li nafsih itu orang muslim yang suka bermaksiat. Yang muktasid itu orang muslim yang wajib-wajib saja, yang pas-pas saja lah gitu. Ya. Yang ketiga itu adalah muslim yang taat, yang rajin beribadah, bukan saja yang wajib, yang sunnah juga dilakukan. Itu disebut dengan sabiquna bil khairat. Itu dalam Al-Quran disebutkan itu. Nah, kalau ketiga ini mendapatkan musibah yang sama, maka bagi yang pertama itu disebut dengan teguran. Ya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang kedua ini juga bisa masuk ranah teguran, bisa juga ranah ujian. Kalau yang ketiga ini sudah pasti itu namanya ujian. Karena dia taat. Dia taat. Jadi caranya begitu saja. Tapi kita tidak bisa menghakimi. Tapi Al-Quran melihat itu begitu. Manusia dibagi menjadi tiga bagian kata Al-Quran. Nah banyak, yang paling banyak itu kan muslim itu kan zalimun li nafsi. Iya, yang zalimun li nafsi itu artinya dia tahu tapi tidak dia kerjakan. Itu zalim namanya itu. Makanya tak kala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, izibtala Ibrahim yang kita bahas Jumat kemarin, apa jawab Allah? La yananu ahli zalimin. Janjiku ya Ibrahim tidak untuk cucumu yang zalim. Orang yang zalim kan tak pantas diberikan penghargaan. Penghargaan itu diberikan kepada orang yang berprestasi. Walaupun ujiannya sama. Ujiannya sama. Tapi kalau itu menimpa kepada orang yang soleh, ujian itu dia berhak mendapatkan prestasi. Seperti Ibrahim. Ya. Tapi tak kala bencana itu ditimpa orang zalim, itu tidak berhak mendapat prestasi dia. Karena itu bukan prestasi, itu teguran, teguran prestasi. Ya. Jadi begitu kan, itu kepada Ibrahim. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala wa min dzurriyyati Allah. Berikan ujian ini pula kepada anak cucuku. Allah mengatakan qala la yananu ahli zalim. Ini tidak kuberikan, artinya kemuliaan itu tidak kuberikan kepada anak cucumu yang zalim. Karena ujian itu akan mengangkat martabatnya. Jadi musibah-musibah itu mengangkat martabat orang kalau itu ujian. Tapi kalau itu teguran tidak. Selamat aja untung gitu. Ya, mengingatkan yang ada, mengingatkan supaya dia kembali. Nah, itulah dalam surah Fusilat itu yang Allah katakan zaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas.
terjadi berbagai macam bencana di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia, karena kezaliman manusia. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Itu dalam surat Fussilat. Ya, jadi Allah hancurkan daratan dan lautan karena kezaliman mereka. Mengapa Allah hancurkan? Supaya dia kembali kepada Allah. Berarti teguran namanya itu, bukan azab. Di dalam Al-Quran sebutkan semua itu, Pak. Ya, tapi kita tidak boleh mengatakan itu azab Tuhan. Kan tidak boleh pula kita ngomong begitu ya. Cukuplah Allah yang bilang begitu, kita tidak boleh. Itu teguran dari Tuhan. Kita juga nggak boleh begitu. Karena kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Tapi tak kala itu menimpa kita perlu menilai diri kita. Gitu. Kalau itu menimpa kita perlu menilai kita segera menghadap Tuhan. Sama dengan Nabi Yunus. Langsung dia ini sadar dia bahwa ini teguran Tuhan. Maka dia melompat. Dia minta dilemparkan. Karena dia sadar itu untuk dia, bukan untuk orang lain. Nah, itu Nabi. Yang kita juga kan mengikuti Nabi. Ya, kita menghitung-hitung. Hasibu anfusakum qabla tuhasibu, hisab-hisablah, hitung-hitunglah diri kamu sebelum Allah memperhitungkannya nanti. Jadi jangan suka menghitung orang lain. Karena belum tentu orang lain itu lebih buruk daripada kita. Belum tentu kita lebih baik daripada orang lain. Walaupun pada zahirnya nampaknya kita lebih baik daripada orang. Nampaknya kita tidak tahu kelebihan orang kan. Ada orang yang amalnya maaf ya sembunyi-sembunyi dia. Ada orang yang orang tidak tahu kebaikan orang itu, tapi dia baik. Tapi sebaliknya ada orang yang nampaknya bukan main baiknya kan, tapi ternyata ada kejahatan yang diam-diam dilakukan, itu menutupi semua amalnya di mata Tuhan. Ada, Pak. Ya, kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu itu. Ya, hanya Allah yang tahu. Makanya ayat itu di awalnya kata-kata wa asiru qaulakum awijharu bihi innahu alimum bizati, semuanya bermuara pada hati kamu. Bizatis sudur. Demikian mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan memberikan apa tuh Pak? Masih Iya, betul. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya. Saya meneruskan aja pertanyaan yang teman-teman sudah didiskusikan. Apa yang didiskusikan? Jadi pertanyaan saya begini, Ustaz. Tadi kan diceritakan tentang umat Nabi Lut yang kemudian tak ada satupun Iya. habiskan semua musnah. Tetapi pertanyaan saya, kenapa perbuatan daripada umat Nabi Lut itu sampai sekarang mestinya tidak ada? Nah, itu dia. Saya homo lesbi gitu kan. Tapi secara fisik Allah udah nggak ada satupun bisa. Bahkan udah ada yang melegalkan. Ya, jangankan itu, kita masih ingat bencana yang paling parah itu kan terjadi di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Turun ke-9, tapi Nabi yang ketiga atau yang keempat. Nabi pertama Adam, 2 Sis, 3 Idris, 4 Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu bukan lagi mati, hancur semuanya. Ka'bah aja hancur. Bahkan binatang juga binasa, semut juga binasa semuanya. Kecuali yang naik ke kapal Adam, ke kapal Nabi Nuh. Kurang apa-apa. Bahkan yang tinggal itu cuma 80 pasang orang. Dengan 80 pasang manusia yang tinggal cuma di kapal itu. 40 hari di kapal, berkeluarga. 40 hari dalam kapal itu terombang-ambing gitu. Sampai akhirnya kandas ke Bukit Yudi yang ada di Turki. Kemudian turun dari bukit itu membangun peradaban baru. Apakah mereka kemudian baik? Enggak. Setelah itu durhaka lagi. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri yang masih hidup, padahal dia menyaksikan bagaimana kakaknya tenggelam keadaan itu. Tapi anak yang berikutnya, Ham, Yafid, bahkan cucu-cucu mereka ini, nauzubillah. Artinya belum lama berlalu kan? Masa itu belum lama berlalu. Masih hidup ayahnya Nuh itu masih hidup. Anak cucunya sudah durhaka. Bahkan kalau kita mau jujur ke zaman Nabi Adam juga begitu. Masih ada Adam kan? Kabil itu sudah membunuh adik kandungnya. Itulah manusia. Dan itu sudah diingatkan oleh malaikat kepada Allah kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Ya Allah, apakah engkau menciptakan Adam? Apakah engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya belago dan menumpahkan darah? Iya, karena tabiat manusia begitu. Dan kalau kita lihat pernyataan malaikat ini tidak disalahkan oleh Allah. Bahkan tak kala Adam sebelum turun ke muka bumi, Allah sudah menyebutkan juga bahwa kamu akan saling bermusuhan. Ya, kulnah bitu mi apa?
kata Allah dalam Al-Quran apa? Aduun, saya lihat ayatnya, lupa saya. Ayat 30-an itu. Ya. Nih bunyi ayatnya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhajahuma mimma kana fih. Ya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwu. Nah, kata Allah, turunlah engkau wahai Adam bersama istrimu ke muka bumi. Ya, ba'dukum li ba'din aduwwu. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Iya, turunlah kamu di muka bumi, wahai Adam, sebagian kamu. Ini ada dua persepsinya. Pertama, permusuhan abadi antara Adam dengan iblis. Karena Adam bersama istrinya turun, iblis yang menggoda juga turun. Mereka menjadi musuh abadi di muka bumi. Yang kedua, anak cucu Adam sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Itu terbukti. Anaknya yang pertama saja sudah membunuh anaknya yang kedua. Qabil itu anak pertama. Itu gara-gara wanita cuma. Jadi Hawa itu melahirkan kembar. Yang anak pertama itu Qabil dan Ikrimah. Kemudian lahir lagi anak yang kedua yang bernama Habil dan Labuda. Lalu Allah memerintah kepada Adam untuk menjodohkan silang. Ya, Qabil dengan Labuda, ya, Ikrimah dengan Habil. Ternyata Ikrimah ini lebih cantik dari Labuda. Jadi manusia pertama saja sudah tahu kayak cantik rupanya. Tapi padahal kan tidak ada perbandingannya kan? Karena tidur cuma 3 waktu itu. Hawa, Ikrimah, Labuda, lagi tahu kayak yang cantik. Ini berjuta manusia di dunia sekarang tidak tahu kayak yang cantik. Mete. Mete tidak tahu kayak yang cantik, Mete. Ini tidak tahu kayak yang cantik ya. Lanang galau kayak Mete ya. Itu contohnya. Maka tak kala dia ingin menikahi adik kandungnya itu Ikrimah, Qabil itu. Karena Ikrimah itu lebih cantik dari Labuda. Tapi ketetapan Adam tidak, kawin silang. Apa yang terjadi? Qabil membunuh Habil. Setelah dia membunuh kan dia bingung mau diapakan adik kandungnya ini. Allah mengilhamkan kepadanya dengan burung gagak yang berkelahi itu. Kemudian mati, kemudian dia menguburkan. Nah, maka dia kuburkan. Setelah kuburkan dia tidak kembali kepada ayahnya. Dia menghilang masuk ke lautan belantara. Anda ada riwayat setelah itu lagi. Qabil hilang. Habil hilang. Habil hilang karena dikubur, tapi Qabil hilang masuk dalam hutan. Maka Adam tak punya anak lagi. Maka tak lama kemudian Hawa terus melahirkan anak. Jadi keturunan Habil dan Qabil tidak ada. Nah, ini manusia pertama ini sudah pertama. Ya begitulah watak manusia sebagaimana Allah katakan. Iya, atau turunlah engkau wahai Adam, sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Itu sudah menjadi apa? Makanya kalau terjadi pembantaian, pembunuhan ini Allah. Bahkan di zaman para sahabat. Ya, zaman Ali dan Aisyah, coba baca perang Jamal itu. Satu panglima perangnya Ali bin Abi Thalib, satu panglima perangnya Aisyah. Itu 40.000 kaum muslimin yang mati. Itu karena gara-gara salah paham cuma. Lagi belum perang satu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, satu yang dipimpin oleh Amr bin As, 80.000 yang mati. Itu semuanya sebagian besar sahabat Nabi itu. Sama-sama sahabat yang mati, saling berbunuhan itu. Itu disebut dengan perang Siffin. Perang Jamal, perang Siffin. Disebut perang Jamal itu waktu itu Aisyah berada dalam punggung onta, berada dalam tandu gitu. Jadi sekeliling tandu Aisyah itu penuh dengan panah-panah. Yang mana siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Karena lawan. Iya, benar itu. Padahal siapa tidak tahu Ummul Mukminin Aisyah. Sahabat nggak peduli, dia lawan walaupun di istri Nabi. Yang lebih parah kalau kita lihat itu Amr bin As. Itu sahabat Nabi yang berperang bersama Nabi. Tapi di Mesir yang dia bantai anak Abu Bakar yang dipenggal lehernya oleh Amr bin As. Kemudian Amr bin As menjadi gubernur pertama Mesir. Wih, kalau kita baca itu Allahu Akbar. Iya. Saya membaca buku itu dalam berbagai macam referensi buku. Cerita itu. Bukan satu buku yang saya baca. Ya, dalam berbagai macam buku, karangan maksudnya. Untuk memastikan kesahihan berita itu. Dalam berbagai macam kitab. Saya baca dalam Tarikh, saya baca dalam Sirah Nabawiyah, saya baca dalam sirah yang lain gitu.
Iya, saya baca berbagai macam. Ada 4 buku saya baca untuk memastikan cerita itu. Karena itu menyayat hati saya gitu. Karena itu sangat menyayat hati saya. 120.000 kaum muslimin yang mati terbantai. Sama-sama mereka. Belum lagi perang yang ketiga, lebih menyakitkan lagi. Ya, Bani Tamimi. Bani Tamim itu. Bani Tamim, pada Bani Tamim itu zaman Nabi masih hidup, dia termasuk orang yang paling fanatik dengan Nabi. Fanatiknya luar biasa dengan Nabi. Tapi di zaman Ali dia menjadi musuh terberat Ali. Dan Bani Tamim inilah yang kemudian membunuh Ali di tengah jalan di pasar. Iya, Bani Tamimnya. Nah, Ali sedang berjalan di Cidonya. Bani Tamim ini. Pada orang paling fanatik. Dan yang anehnya, waktu dia dihukum oleh kaum muslimin, dia mati dalam keadaan tersenyum. Tidak merasa berdosa, bahkan merasa itu jihad, membunuh Ali bin Abi Thalib. Bani Tamim. Padahal tidak ada ibadah orang, tidak ada ibadah sahabat yang melebihi Bani Tamim itu. Sahabat-sahabat Nabi yang paling tinggi, yang paling kuat ibadah itu Bani Tamim itulah. Sahabat Nabi Bani Tamim itu. Ini kalau kita baca riwayatnya, Allah. Ya. Dia sahabat Nabi tapi sadisnya luar biasa. Yang membunuh Sayyidina Ali itu Bani Tamim. Iya, Bani Tamim. Yang kemudian makanya mereka ini setelah itu yang menjadi Khawarij. Kelompok Khawarij itu dari Bani Tamim. Keluar dari. Iya, keluar. Disebut Khawarij itu karena dia keluar dari kekhalifahan Islam. Bani Tamim. Karena dia kecewa dengan Ali dan kecewa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena kedua orang belago, kedua ini belago, akhirnya dia menonton, dia kecewa, dia keluar. Nah, dia ingin membunuh keduanya, dia ingin membunuh Ali dan dia ingin membunuh Abu Sufyan, Muawiyah. Tapi karena Muawiyah itu kemana-mana dikawal, karena raja dikawal kemana-mana. Kan di zaman itu kan ada 2 kekhalifahan, Ali dan Muawiyah. Muawiyah ya, maka dia ingin membunuh kedua ini. Nah, Ali berhasil dia bunuh karena Ali kemana-mana tak pakai pengawal. Sementara Muawiyah ini kemana-mana pakai pengawal. Maka orang yang ingin membunuh Muawiyah ini tertangkap, langsung dieksekusi. Ya kan? Muawiyah kan dikawal. Kalau Ali akan seluruh juga nggak pernah dikawal kan? Umar apalagi kemana-mana sendiri itulah. Itu memang. Iya, itu khalifah itu. Ali itu kan khalifah. Ya, Ali itu khalifah. Ali itu kan adik sepupunya Nabi, adik sepupu kandung tuh. Ali itu sekaligus menantunya. Utsman bin Affan juga mati terbunuh juga. Utsman bin Affan itu dijulukan Qurratu Ain, 2 biji mataku, karena 2 orang istri Utsman bin Affan itu anak kandung Nabi Muhammad. Itu terbunuh juga di rumahnya bahkan. Di rumahnya. Umar juga terbunuh, lebih seru lagi. Di masjid sedang jadi imam salat subuh oleh Abu Lu'lu' dengan senjata khanjarnya. Abu Lu'lu' ini muslim, orang Persia masuk Islam. Abu Lu'lu' namanya. Senjata itu khanjar namanya. Itu sedang imam salat subuh. Begitu ya. Iya. Dia ikut salat, dia salat belakang Nabi, belakang Umar. Tak kala imam langsung baca Allah. Jadi memang makanya kita banyak-banyak beristighfar lah. Banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak pada jangan sampai kita punya hati yang kayak gitu. Kekerasan hati yang luar biasa. Ya. Jadi orang tuh main bunuh, main apa tuh Allah. Ya, memang. Ya, mudah-mudahan umat, makanya sebagian mengapa orang-orang di Indonesia ini sebagian inginnya Islam Nusantara itu kan awalnya di situ. Islam Arab tuh kayak itu telah katanya. Watak orang Arab itu. Oh, itu betul. Iya, kan ide Islam Nusantara tuh kita orang Melayu kan tidak begitu parahnya gitu. Orang Melayu kan tidak begitu kan, tidak sesadis itu katanya gitu. Padahal kalau kita lihat berbagai macam literatur, maka bukan niat untuk membanggakan, maka umat yang paling baik di muka bumi itu adalah bangsa Arab. Ya. Itu disebut, Nabi Muhammad sendiri menyebutkan. Dalam berbagai macam hadis disebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, tidak ada umat yang lebih baik dari bangsa Arab. Makanya semua nabi itu dari bangsa Arab, kecuali belahan dari Ibunda Sarah. Bahkan kaum Ad segala macam itu, nabi-nabi mereka semuanya disebut dengan Arab itu. Arab.
Saleh, Hud itu Arab. Arab. Walaupun Nabi Ibrahim lebih suka bernomisili di Palestina. Ya, karena memang negeri para nabi itu Palestina, bukan Makkah. Semua makam nabi itu sebagian besar ada di Palestina. Dan nabi-nabi itu memang Palestina. Palestina itu. Ya. Ya, di Makkah cuma beberapa nabi cuma yang dilahirkan di sana dan dimakamkan di sana, di Makkah itu. Ya, sebagian juga di Madinah, sebagian di Yaman, sebagian di Suriah. Ya. Ya, sebagian gitu ya. Tapi sebagian besar para nabi itu dimakamkan di, bahkan Nabi Yusuf saja tak kala dia meninggal di Mesir, dia minta dimakamkan di Palestina. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya, kalau aku mati aku ingin dikuburkan di Palestina. Itu kata Nabi Muhammad. Aku ingin dimakamkan di Palestina. Ya. Jadi ini apa menunjukkan tanah Palestina itu luar biasa. Termasuk tanah haram juga. Iya. Tanah yang diberkahi sebutkan diberkahi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Haulah itu artinya apa? Ya tanahnya. Tempat dibangunnya masjid itu. Iya. Yang membangun masjid itu kan Yakub. Makanya perdebatan kita umat Islam dengan Yahudi kan itu ke masalah perdebatan akidah dan nasab. Secara nasab orang Yahudi lebih menang daripada kita tentang Al-Aqsa itu. Karena yang membangun Al-Aqsa itu Yakub. Yakub itu gelarnya Bani Israel. Nama lain dari Yakub itu Israel. Anak cucunya itu sebenarnya Bani Israel. Yang membangun Baitul Muqaddas itu Yakub. Kemudian disempurnakan oleh cicitnya bernama Daud. Daud itulah David. Makanya orang Yahudi itu bintang-bintang David. Dan maka Nabi Daud itu di situ. Kemudian sempat hancur, disempurnakan lagi bangunnya oleh Sulaiman. Maka orang Yahudi kan haikal Sulaiman. Raja itu Yahudi semua. Sulaiman itu. Kemudian terus ke bawah. Ini kalau kita baca sejarah sampai kepada Isa. Isa itu juga Yahudi, Bani Israel. Jadi dari segi nasab, Bani Israel lebih kuat daripada kita terhadap Palestina dan bahkan di Ibrani itu orang Yahudi kan bahasa Ibrani dari kata-kata Ibrahim. Iya, kalau dari segi nasab. Tapi dalam Islam tidak mengenal nasab, tapi akidah. Dia itu nabi itu karena akidahnya bukan karena nasabnya. Makanya perdebatan kita menyebut itu rumah ibadah kita karena akidahnya, bukan karena nasabnya. Kalau mereka mempertahankan karena nasabnya, maka ini kan tidak pernah selesai. Ya, bisa. Cuma ada nabi yang lahir di Indonesia. Hah? Dia Eden. Oh, banyak di Indonesia yang mengaku nabi banyak, Pak. Di Indonesia mengaku nabi banyak. Iya. Iya. Baca mengaku nabi. Demikian mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Agar berkahnya pengajian kita hari ini, marilah kita sama-sama menutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.